Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Bestari dengan NIM 2334030. Saya dari Prodi Perpustakaan dan Ilmu Informasi. Jadi di video kali ini saya akan memberi sebuah tutorial tentang penggunaan e-divisi edition 23. Nah, ini udah kelihatan nih tampilan awal kalau buka aplikasi e-divisi edition 23. Nah, biasanya tampilan awalnya tuh kayak gini. Ini sebelum tampilan ini ada. Jadi tampilannya biasa kayak gini doang. Terus pas dibuka itu biasanya ada kayak sambutan Bismillahirrahmanirrahim gitu kalau nggak salah. Nah, selanjutnya di bagian ini di bagian awalan gini atau bagian home di sini itu menunjukkan ada 10 kelas utama. Itu ada dari 000 sampai 900. Nah, di bagian 000 ini itu ada karya umum. Nah, di bagian 100 itu ada filsafat dan psikologi. Di bagian 200 itu ada bagian agama, dan di 300 itu ada ilmu-ilmu sosial, dan di 400 itu ada bahasa, di 500 ada ilmu-ilmu alam dan matematika, dan di 600 itu ada teknologi dan ilmu-ilmu terapan, di 700 itu ada kesenian, hiburan, dan olahraga, di 800 itu ada kesusastraan, dan di 900 itu ada geografi dan sejarah. Ya. Di bagian sini, di bagian samping, itu ada kayak tanda plus gitu. Nah, itu akan munculin di bagian-bagian yang tadi, yang 000 sampai 900. Nah, sebagai contoh, sebagai contoh aja, ini di bagian ini kita klik di 000. Sebenarnya bisa juga di bagian awal. Wait, loading. Ah, oke, kayak gini. Di bagian 000 ini nanti muncul ada lagi bagiannya 000 sampai 009, 010 sampai 019, 020 sampai 029, sampai seterusnya sampai 099. Nah, sebagai contoh, ini coba dibuka di 020 sampai 029. Nah, di bagian ini itu kan ada banyak ya, maksudnya ada banyak pembagiannya lagi. Nah, ini bisa di-scroll lagi sampai bawah sesuai judul buku yang memang ingin dicari. Nah, kalau sepengetahuan saya, kalau mencari di edisi ini, cari yang lebih spesifik, maksudnya di bagian judulnya itu cari yang lebih spesifik, lebih mendekati gitu. Karena di bagian angka 020 ini itu masih ada lagi 020.1. Tandanya ini lebih spesifik dibandingkan 020. Ini contoh 020 ini perpustakaan dan ilmu informasi, that's gitu kan. Nah, di 020.1 itu ada filsafat dan teori ilmu perpustakaan, filsafat dan teori ilmu informasi. Jadi disesuaikan sama judul bukunya. Semisal di judul bukunya itu kayak dia minta teori ilmu perpustakaan gitu, atau uh, filsafat dan teori ilmu informasi, berarti pilihnya di 020.01, bukan di 020 saja gitu. Karena di 020 saja ini hanya generalnya perpustakaan dan ilmu informasi. Maksudnya itu kayak bagian utamanya gitu. Nah, kalau judul bukunya itu spesifik atau ada yang memang lebih mendekati, cari yang memang lebih mendekati. Ini karena ada 020.1, 020.2, 020.3 sampai seterusnya. Nah, di bagian-bagian 00 sampai 900 ini kurang lebih isinya sama. Nah, ini selanjutnya ada bagian table. Nah, tables ini ada 6 tabel isinya. Nih, yang pertama itu ada tabel 1, itu ada standard subdivision atau subdivisi standar. Nah, di tabel 2 itu ada tabel wilayah, geografis, periode, sejarah. Nah, di
di tabel 3 itu ada subdivisi dari masing-masing kesusastraan. Di tabel 4 itu ada subdivisi dari masing-masing bahasa. Nah, di tabel 5 itu ada ras, kelompok etnik, suku bangsa gitu. Nah, di tabel 6 itu ada tabel bahasa-bahasa. Nah, sebagai contoh, ini di bagian tabel 1 ya, subdivisi standar. Nah, di sini ada catatan, notasi dalam tabel 1 tidak digunakan sendiri, melainkan gunakan bersama-sama dengan nomor klasifikasi mulai 000 sampai 999, sesuai dengan petunjuk yang disediakan dalam bagian E-divisi. Jangan digunakan tanpa adanya instruksi. Contoh instruksi penggunaan tabel 1 seperti pada nomor klasifikasi 004 dan atau 016. 016 gitu. Nah, maksudnya tuh apa? Jadi maksudnya itu kan konsepsi tabel ini adalah tabel pembantu. Jadi semisal di notasi di klasifikasi mulai dari 00 sampai 999 itu nggak ada, baru menggunakan tabel pembantu itu, atau mungkin di 00 sampai 999 itu kurang spesifik. Nah, baru gunakan tabel pembantu. Ini seperti contoh ya. Ini sebagai contoh apa ya? Contohnya ini deh, geografik area. Jadi di sini ada wilayah geografis periode sejarah. Ini misal ya. Di judulnya kayak ada membahas tentang apa ya? Macam lokasi-lokasi atau kayak wilayah geografis lah intinya gitu. Nah, mungkin di bagian 00 sampai 900 ini nggak ada, karena lebih tepatnya ini kan di 900 ya, di bagian geografi dan history. Nah, mungkin di bagian 900 sampai 999 itu nggak ada. Nah, itu bisa dipergunakan tabel pembantu ini di bagian tabel 2, karena di tabel bagian 2 ini ada wilayah geografis dan periode sejarah. Gitu, kurang lebih kayak gitu ya. Nah, saya akan menjawab soal dari yang sudah diberikan, yaitu ada 10 soal. Yang pertama itu ada seni fotografi, yang kedua ada perencanaan manajemen produksi, yang ketiga ada kerajinan tangan dari plastik, yang keempat manfaat puasa untuk kesehatan, yang kelima ada desain otomotif, yang keenam manajemen keuangan, yang ketujuh prinsip-prinsip akuntansi, yang ke-8 akuntansi perbankan, yang ke-9 komunikasi bisnis, yang ke-10 ada manajemen industri. Oke. Yang pertama itu ada seni fotografi. Nah, seni fotografi itu masuknya ke bagian yang mana sih? Di bagian klasifikasi notasi berapa gitu maksudnya. Nah, itu di nomor 700. Coba ya kita cek, karena 700 ini ada the art, fine, and sport. Ini 700, dibuka, wait sebentar. Nih, di bagian 700 ini kan ada banyak nih, macam-macam, ada teori kesenian, ada seni perkotaan dan pertamanan, arsitektur, terus seni plastik dan seni patung, menggambar dan seni dekorasi, ada seni lukis dan lukisan, seni grafika, seni fotografi dan foto, seni musik, olahraga dan seni pertunjukan. Nah, dari sini sebenarnya udah ketahuan ya, kan yang diminta seni fotografi. Nah, coba kita buka di nomor 770 sampai 779. Itu karena ada di bagian seni fotografi dan foto. Nah, karena di soal yang di sini diminta seni fotografi, udah jelas ada di bagian 770. Karena 770 ini memang membahas di bagian seni fotografi ya. Nah, kenapa nggak 770.1? Karena dia tentang filsafat dan teori seni fotografi. Itu kalau misalkan judulnya ada kayak filsafat dan teori seni fotografi, itu baru pilihnya yang lebih spesifik. Cuman karena ini yang diminta di judulnya itu hanya seni fotografi, jadi dia ada di nomor 770. Ya, lanjut di soal nomor 2, yaitu perencanaan manajemen produksi.
perencanaan manajemen produksi ini ada di nomor berapa sih? Nah, coba kita lihat di nomor 600 ya. Nah, di perencanaan manajemen produksi ini kita bisa lihat di nomor 600 yaitu teknologi dan ilmu-ilmu terapan. Coba kita lihat dulu di sini dia ada di nomor berapa. Nah, coba ya kita buka di nomor 650 sampai 659. Itu ada manajemen dan ilmu yang berkaitan. Karena di sini dia ada manajemen ya. Kita bisa cari yang mendekati dulu. Nanti kalau misalkan nama nggak ada, baru cari di nomor lain. Coba kita scroll sampai ke bawah. Ini kan masih manajemen perkantoran, manajemen masih coba di 658. Di 658 ini tentang manajemen umum. Nah, kita mau nyari tentang perencanaan manajemen produksi. Nah, jadi kalau misalkan yang dicari manajemen produksi itu ada di 658.5 yaitu tentang manajemen of production atau manajemen produksi. Nah, itu dia yang dicari di soal nomor 2. Kalau memang lebih spesifiknya lagi, maksudnya tentang manajemen yang pengembangannya, perencanaannya, itu mungkin bisa masuk juga di bagian research and development management atau manajemen riset dan pengembangan. Cuman di sini kan dia juga ada nih kelas di sini desain produksi penelitian pengembangan produk. Cuman karena di sini tadi kan dia minta perencanaan manajemen produksi, mungkin lebih apa ya, lebih make sense atau lebih ininya masuknya ke yang 658.5 ya. Oke, soal nomor 3 yaitu kerajinan tangan dari plastik. Nah, kerajinan tangan tuh masuknya kemana? Masuknya ke art lagi, ke bagian 700. Nah, tadi judulnya kerajinan tangan dari plastik. 745 itu masuknya ke coba tadi scroll sampai ini sama judul yang sesuai. Nah, di sini ada kerajinan tangan, keterampilan tangan, seni terampil, seni kreatif. Nah, karena di sini yang diminta itu atau yang di judulnya itu kerajinan tangan dari plastik. Nah, sini bisa masuk ke kerajinan tangan 745.5 ya. Oke, selanjutnya soal nomor 4 yaitu manfaat puasa untuk kesehatan. Nah, manfaat puasa untuk kesehatan ini masuknya di nomor coba ilmu kedokteran dan ilmu pengobatan. Scroll. Nah, puasa itu kan ya banyak ininya ya, maksudnya
manfaatnya tuh banyak gitu, termasuk diet gitu kan. Nah, ini sebenarnya di bagian 6.13 ini, itu sebenarnya bisa masuk ke, apa ya, kayak bagian ilmu kesehatan umum ini sebenarnya bisa, cuman, lebih spesifiknya lagi di 6.13.2 itu ke ilmu diet atau diet gitu. Dan lebih spesifiknya lagi sih 6.13.25 ya. Cuman di sini kayaknya nggak ada karena oke, next. Soal selanjutnya yaitu nomor 5, desain otomotif. Desain otomotif maksudnya masih di kelas 600. Di ilmu teknik dan ilmu yang berkaitan. Sebenarnya 29. 629 itu tentang ini ya, ada branch of engineering itu kayak lain-lain bidang teknik. Lebih spesifiknya lagi, itu dia masuknya ke 629 nih. Karena yang diminta di sini desain otomotif. Itu lebih masuk ke 629 titik 2. Di bagian teknik kendaraan bermotor dan teknik sepeda. Di sini termasuk nih otomotif, ya, model, kan desain yang dimaksudkan 629.2 gitu. Soal selanjutnya yaitu manajemen keuangan. Manajemen keuangan masih di kelas 600 di 600 Manajemen keuangan itu ada di 658.15 di financial management atau manajemen keuangan. Nah, udah dapat ya. Berarti lanjut ke soal selanjutnya yaitu prinsip-prinsip akuntansi. Di 657, berarti masih di kelas ini. Ya, nih 657 itu tentang akuntansi. Kalau yang di-nya hanya akuntansi, 657 ini udah paling pas. Cuman kalau di sini karena dimintanya prinsip-prinsip akuntansi, mungkin ini bisa masuk juga ke 657.42 karena di sini ada dasar-dasar akuntansi. Selanjutnya, soal yang berikutnya ada akuntansi perbankan. Masih di 600
57. Ya. Termasuk juga mungkin ke 657.8 itu akuntansi untuk lembaga khusus karena ini kan akuntansi perbankan kan. Nah, selanjutnya di nomor 9 itu ada komunikasi bisnis, itu masih di 600. Itu masuknya ke 658.45. Soal yang terakhir itu ada manajemen industri, masih di 658-an.
Dia bisa masuk ke manajemen perusahaan ini di 658.02, atau di 658.51. Dia di bagian pabrik gitu. Oke, sekian penjelasan tentang penggunaan aplikasi EDDC Edition 23. Saya Aulia Bestari. Terima kasih udah nonton videonya. Kurang lebihnya mohon maaf, karena saya juga masih belajar dalam tahap penggunaan EDDC Edition 23 ini. Semoga yang saya beri di video ini bisa menambah wawasan atau juga sedikit kurangnya bisa memberi informasi buat yang menonton video ini. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.